Di dalam tenda kecil nan cantik yang dihias menyerupai lautan, seorang gadis kecil masih tertidur lelap. Akhirnya, tibalah saatnya bagi Mia, gadis kita yang malang dan lembut, untuk bangun. Selamat pagi, Putri Duyung. Meskipun tidak kaya, Mia sangat mencintai laut. Setiap pagi, ia akan mengenakan aksesori bertema laut, berharap agar bisa secantik Putri Duyung. Ayo pergi. Gadis miskin. Sepertinya Mia lupa sesuatu. Oh, dia hampir lupa memberi makan ikan-ikannya yang cantik. Sampai jumpa. Namun, yang tidak diketahui Mia adalah bahwa saingannya Su berada tepat di belakangnya. Putri Duyungku. Oh tidak, bonekaku. Hei, kamu yang di sana. Kau mengotori bonekaku, bukan? Gadis kaya. Hei, Putri Duyungku juga kotor. Kau menabrakku lebih dulu. Apakah Anda akan membayar untuk ini? Bukan salahku. Itu pantas untukmu. Berhenti, hentikan. Dan disinilah Katy, super kaya, keren, dan penggemar berat makanan pedas. Dia sangat menyukai karakter Wednesday. Enak. Gadis kaya Gigabyte. Ouch. Apa yang kotor di sini? Siapa yang melemparku? Ya? Apakah itu kamu? Kamu! Siapa yang bilang kamu boleh melemparku? Bukan aku. Itu dia. Tidak, bukan aku. Kasihan sekali kau. Hei, kalian jahat sekali. Siapa yang kau sebut jahat? Itu kalian. Anda berani menghina kami? Katakan lagi. Kalian anak-anak, apa yang sedang kamu lakukan? Mereka adalah tidak ada. Tidak terjadi apa-apa. Tidak ada sama sekali. Saya punya berita untuk Anda. Sekolah kami akan mengadakan pesta kostum. Ya, hadiahnya adalah sebuah piala besar. Pastikan untuk bergabung, oke? Saya akan bergabung. Aku juga. Aku akan bergabung. Aku juga. Aku ikut. Kalian semua, pilih karakter yang kalian suka. Saya pilih yang ini. Saya suka yang ini. Saya pilih yang ini. Hai anak-anak, persiapkan diri kalian dengan baik untuk kontes ini. Ya. Dan sekarang kalian ikuti aku. Setelah ketiganya memilih karakter favorit mereka, saatnya untuk bertransformasi. Anda memiliki waktu 20 menit untuk berpakaian dan naik panggung untuk tampil. Apakah kalian siap? Siap. Jadi sekarang, mulai! Momen untuk kompetisi besar akhirnya tiba. Siapa yang akan memiliki transformasi paling menakjubkan? Waktu persiapan terbatas, jadi ketiga gadis itu segera kembali ke tempat mereka. Jadi, mari kita mulai. Ya.
Setelah beberapa kali memotong, gaun biru laut yang indah muncul tepat di depan Mia. Namun, untuk membuat gaun itu benar-benar memukau, ia perlu menambahkan lebih banyak bahan. Selesai. Inilah momen yang menentukan gaun Mia. Selesai. Ia memiliki semua yang dibutuhkan untuk menciptakan pakaian yang sempurna. Dan sekarang saatnya untuk menyatukan semuanya. Selesai. Berbeda dengan Mia yang hanya memiliki beberapa lembar kain, Su memiliki koper penuh kain mewah. Ia bisa membuat potongan yang rapi dan indah tanpa perlu gunting. Selesai. Sedangkan Kathy, si gadis super kaya, memiliki kain hitam mengilap yang disimpan dalam kotak khusus yang hanya bisa dibuka dengan sidik jari. Hanya dengan beberapa potongan yang cantik, gaun hitam yang anggun muncul di hadapannya. Kembali ke Mia, ia masih belum merasa puas dengan penampilannya. Bagaimana mungkin Putri Duyung yang cantik memiliki wajah yang kotor? Selesai. Tapi tunggu dulu, dia punya senjata rahasia yang akan membuatnya benar-benar cantik dan menonjol dari yang lain. Tentu saja, Mia tidak bisa lupa menambahkan aksesorisnya yang berkilau. Untuk menjadi boneka Squid Game, kamu harus benar-benar cantik. Tidak seperti Mia, yang harus merias wajahnya sendiri dengan cara yang rumit. Su punya banyak sekali kosmetik profesional. Sekarang, dia hanya perlu mengubah sedikit gaya rambutnya. Dan selesai. Wow, begitu cantik. Wignya juga. Bagi Kathy, itu bahkan lebih cepat. Dia tidak perlu banyak menata rambutnya. Cukup beberapa wig keren dan sedikit riasan, dan dia siap. Masih kehilangan mahkota. Selesai. Mia mungkin tidak punya uang, tetapi keterampilannya tak tertandingi. Lihat bagaimana dia dengan cerdik membuat mahkotanya sendiri. Hanya dalam sekejap, Mia menciptakan mahkotanya yang unik dan menakjubkan. Tangan benda itu juga. Kathy tidak bisa melupakan teman spesialnya yang selalu menemani Wednesday. Tangan bernama Thing. Hanya orang super kaya seperti Kathy yang bisa memiliki tangan yang bergerak seperti tangan asli. Cantik sekali. Akhirnya, transformasi ketiganya selesai. Mengapa dia terlihat bagus? Ouch! Itu menyakitkan. Hei, kenapa kamu memukulku? Hei, kapan aku memukulmu? Melihat leluconnya berhasil, Kathy tersenyum bangga dan memutuskan untuk melakukannya lagi. Beraninya kau menjentik telingaku? Hei, kapan aku menjentikmu? Aku tidak akan menahan diri lagi. Kalau kamu nggak mau, terus kenapa? Aku akan membalas.
berdua. Gadis, beraninya kamu. Ya, aku akan memukulmu. Menit 30 detik? Hah? Tidak, gaunku. Pakaianku. Wajahku. Kita akan kalah. Kita benar-benar kalah. Hei, kalian berdua. Mari saling membantu. Setelah pertengkaran dan perkelahian yang sengit, ketiga sahabat itu tenang dan memutuskan untuk bekerja sama untuk menang. Pakaian mereka yang robek telah diperbaiki dan riasan mereka yang berantakan telah dibersihkan. Pakaian mereka yang kusut kini terlihat baru. Jadi waktunya habis. Wow! Ketiganya tampak cantik dan memukau di mata guru mereka. Wow. Kalian semua tampak cantik. Trofi ini layak diberikan kepada kalian bertiga. Hasil itu pantas untuk kerja keras dan persatuan ketiga gadis itu, Mia, Sue, dan Kathy. Selain piala bergengsi, mereka juga belajar pelajaran penting, selalu bersatu dan saling mencintai. Hidup itu sulit, dan satu-satunya temannya adalah pemutar kaset tua. Namun, Baby Doll tidak pernah berhenti bermimpi menari. Poor girl. Lihat. Hey! Oh, luar biasa. Tiga rich girl. Rich girl. Bukan hanya Baby Doll, Suzy dan Kate. Minggir! Dua gadis kecil kaya juga menyukai musik yang menarik dan gerakan tari yang keren. Mungkin itulah sebabnya takdir mempertemukan mereka. Tetapi dengan cara yang paling tidak terduga. Pengawal, Iya, cara mengemudi macam apa itu? si Sirens menghalangi mobil Nona. Gadis ini. Gadis malang ini. Beraninya kau menghalangi jalanku? Aku menari di sini. Apakah kalian berdebat? Kau benar-benar suka menari, bukan? Aku akan membiarkanmu menari. Hey! What is yang sedang dilakukan? Jangan! Hei, itu kasetku! Jangan injak kasetku! Seseorang yang miskin sepertimu mencoba pamer tarian? Lihat kami! Suzy dan Lihat Kate ini. selalu mengira mereka adalah penari terbaik. Mereka suka memamerkan gerakan mereka. Namun, apakah mereka benar-benar sehebat itu? Lihat ini! Astaga, tarian aneh macam apa itu? Apakah itu yang disebut Suzy dan Kate sebagai bakat? Dengan semua uang itu, bukankah mereka punya cermin di rumah? Mungkin mereka harus bercermin sebelum menari di depan umum dan mendapatkan semua tatapan bingung dan gelengan kepala. Tariannya jelek! Mungkin kedua gadis itu
menganggap tarian itu tidak cukup lucu. Jadi mereka melakukan sedikit pertarungan untuk membumbui suasana. Beraninya kau menertawakan kami karena kamu menari dengan buruk. Tepat. Beraninya kau. Harus kuakui mereka punya semangat. Dan begitu saja, ketiga gadis yang memiliki minat yang sama itu mulai bertengkar tanpa sepatah kata pun. Tidak peduli siapa yang benar atau salah. Tenang saja, jangan lakukan itu. Ya, mari kita tetap tenang. Semua orang. Akhir pekan ini, kami akan mengadakan kompetisi dansa. Dan pemenangnya akan menerima trofi ini. Baby doll merasa canggung, diperlakukan seperti bahan tertawaan oleh Suzy dan Kate. Jangan lupa untuk mendaftar. Saya harus memenangkan kompetisi ini. Selamat. Sikap suka memerintah Suzy dan Kate justru membuat Baby doll semakin bertekad. Apapun yang terjadi, ia harus mencapai puncak dan bersinar. Hei, jangan bermimpi. Akulah yang akan menang. Orang sepertimu tidak punya kesempatan. Ini bukan sekadar kontes. Ini adalah tempat impian menjadi kenyataan. Kasihan sekali. Dua gadis kaya berhadapan dengan gadis miskin dengan impian besar. Siapa yang akan bersinar paling terang? Aku pasti menang. Suzy dan Kate membayar begitu mahal untuk tiket mewah mereka, sehingga tidak seorang pun dapat menghitung totalnya. Sambil memegang tiket mereka dengan bangga, Silakan beli tiket Anda. mereka berjalan pergi. Meninggalkan Baby doll di belakang yang masih mencari-cari sedikit uang yang dimilikinya. Dan ketika ia akhirnya menunjukkan apa yang ditemukannya, hanya 1 koin. Semua orang terkejut. Dibandingkan dengan Suzy dan Kate, itu seperti siang dan malam. Namun, itu tidak penting. Tiket adalah tiket, baik mewah atau tidak. Yang benar-benar penting bukanlah seberapa berkilaunya sesuatu di luar, melainkan keberanian yang Anda bawa di dalam. Tempatmu di sana. Baby doll tidak menghabiskan banyak uang seperti Suzy dan Kate, jadi dia tidak mendapatkan tempat yang bagus untuk berkompetisi. Tapi hey, ini Baby doll yang sedang kita bicarakan. Dia kecil tapi sangat kuat di dalam dan selalu menemukan sesuatu yang baik, bahkan saat keadaan sulit. Tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Semangatnya yang ceria membuatnya terus maju apapun yang terjadi. Jadi, mari kita percaya pada Baby doll. Nasib buruk terus datang. Baby doll hanya punya 1 pemutar kaset lama untuk berlatih, dan pemutar itu pecah berkeping-keping setelah terjatuh. Tidak ada uang untuk membeli yang baru, jadi dia harus mencoba memperbaikinya. Namun, dia bukan ahli perbaikan. Dia mencari dan mencari, tetapi tidak menemukan sesuatu yang berguna. Bumi terus berputar, dan Baby doll terus mencari. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi akhirnya dia menemukan sesuatu yang mungkin bisa membantu. Segulungan kaset. Tidak ada yang tahu di mana dia belajar memperbaiki sesuatu, tetapi ternyata memperbaiki pemutar kaset tidak terlalu sulit. Kenapa dia bisa menari dengan sangat baik? Aku tidak bisa membiarkannya menang.
Suzy dan Kate melihat gerakan tari baby doll yang menakjubkan, mereka tidak bisa menahan rasa cemburu. Mengetahui batasan mereka sendiri, kedua gadis kaya itu memutuskan mereka harus menemukan guru tari terbaik yang dapat membantu mereka mengalahkan satu-satunya gadis yang tidak bisa berhenti mereka tonton, baby doll. Kita menari dengan sangat baik, benar sekali. Sekarang, mari kita ganti pakaian. Keterampilan mereka kuat. Sekarang mereka membutuhkan pakaian yang memukau. Dalam sekejap, Suzy dan Kate muncul, bersinar seperti bintang sungguhan. Baby doll berhenti berlatih. Ia butuh pakaian baru untuk bersinar di atas panggung. Sekali lagi, ia mulai mencari-cari. Sebut saja kotak ajaib, karena sepertinya tidak ada yang tidak ada di dalamnya. Meskipun terlihat tua, baby doll menemukan gaun merah muda yang cantik di dalamnya. Dan saat ia memakainya, ia tampak sama cantiknya dengan kedua gadis kaya itu. Baby doll sama sekali tidak seperti yang dibayangkan Kate dan Suzy. Jika ini terus berlanjut, gadis-gadis kaya itu takut gadis malang itu akan menang. Mesin ajaib itu kembali beraksi. Namun kali ini, ia tidak memilih guru atau pakaian, melainkan menemukan senjata terkuat untuk membantu Suzy dan Kate melaksanakan rencana licik mereka. Kenapa dia terlihat sangat cantik? Aku tidak bisa membiarkannya berkompetisi. Jahat sekali. Alih-alih bermain adil, mereka malah memilih untuk curang. Pintunya tertutup, dan rasanya harapan baby doll pun ikut tertutup. Tidak ada seorang pun di sekitarnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya sekarang. Jika tidak ada yang membantu, maka ia akan membantu dirinya sendiri. Kamu menari dengan baik ya. Tunjukkan padaku lagi. Bermainlah di sini, mengerti? Ayo. Teruslah menari di sana. Kompetisi akan segera dimulai. Bersiaplah untuk naik ke panggung. Baby doll mungkin kalah dalam pertarungan dansa, tetapi ia tidak akan pernah menyerah pada lelucon yang kejam. Memang tidak mudah, tetapi dia harus menemukan jalan keluarnya sendiri. Baiklah, kompetisi kita akan segera dimulai. Penampilan pertama akan dibawakan oleh Suzy dan Kate. Kesempatan besarnya untuk bersinar akan segera datang. Dia tidak bisa hanya duduk di ruangan ini dan membiarkan orang lain menindasnya dan memperlakukannya seperti dia bukan apa-apa. Hai, kemarilah. Ayo, ayo. Segera pilih, semua sudah selesai. Pilih Suzy. Semua sudah selesai. Kemenangan sudah pasti. Nah, apakah ada kontestan lain? Kontes dimulai. Suzy dan Kate melangkah ke panggung penuh percaya diri.
Waktu hampir habis, tetapi Baby Doll masih terjebak di ruangan yang mengerikan itu. Apakah dia benar-benar akan menyerah? Tidak mungkin, tidak mungkin. Musik dimulai dan saatnya untuk bersinar. Mereka mengira Baby Doll sudah tidak ada lagi. Apakah ada kontestan lain? Aku di sini. Pemeriksa, aku di sini. Wah, ada satu lagi. Selamat datang kontestan Baby Doll. Namun yang mengejutkan mereka, dia masih dengan senang hati tampil di atas panggung. Kenapa dia ada di sini saat ini? Luar biasa. Pilih sekarang. Tentu saja. Baby Doll, Baby Doll. Aku tidak bisa membiarkannya menang seperti ini. Benar sekali. Hal ini membuat Suzy dan Kate semakin marah. Kecemburuan mereka membara begitu kuat, menghapus semua akal sehat, dan mendorong mereka untuk membuat pilihan yang tidak terpikirkan. Mengapa Suzy dan Kate tidak bisa bermain dengan adil? Bagaimanapun, ini hanya kontes. Jika Anda tidak cukup baik kali ini, cobalah lebih keras lain kali. Tidak perlu sampai sejauh ini. Tidak, bukan aku. Tidak, Kah, mau keluar? Jangan, kumohon. Itu bukan aku. Pemeriksa, jangan. Pemeriksa. Jangan abaikan aku, kumohon. Baby Doll asik dengan tariannya yang indah, tidak menyadari kejahilan dua gadis nakal yang sedang melakukannya di belakangnya. Namun terkadang, hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Trik sempurna mereka tiba-tiba berubah, langsung berakhir di meja juri. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, akhirnya seperti yang dibayangkan para gadis itu. Tetapi yang mendapat masalah bukanlah Baby Doll, melainkan mereka. Tampaknya lelucon mereka yang tidak lucu itu menjadi bumerang. Siapa yang melakukan ini? Aku. Aku tidak tahu. Bukan kami. Bukan aku. Kalian berdua, kan? Bukan kami. Bukan aku. Hei, kamu. Kah, mau keluar? Kecemburuan, tipu daya, dan tipu daya yang kejam membuat kedua gadis kaya itu kehilangan hal yang paling berharga dari semuanya, rasa hormat dari orang lain dan dari diri mereka sendiri. Nona, tunggu aku. Pemenangnya adalah Baby Doll. Selamat, luar biasa. Nomor 1. Langkah anggun, perhiasan berkilau, dan pakaian mahal. Itulah gambaran bangga dua gadis, Suzy dan Kate, yang mencintai keindahan. Gadis kaya. Wow. Oh, wow. Memiliki hobi yang sama adalah Baby Doll, gadis miskin yang selalu bergairah tentang kecantikan. Poor girl. Ouch. Hah? Hah?
pertemuan ini jauh dari kata damai. Bagi Suzy dan Kate, kemiskinan tidak layak untuk dihormati. Dasar bocah nakal! Beraninya kau menabrak kami seperti itu? Saya minta maaf. Kamu masih berani membantah? Lihatlah wajah kita. Tapi aku tidak bermaksud begitu, teman-teman. Salahmu. Itu salahmu. Lihat ini. Kamu hampir merusak bedak mahalku. Hentikan! Jangan bersikap tidak kapal. Kau ingin ikut lihat? Pergilah sekarang, bocah nakal. Di sana. Apakah benar-benar mustahil bagi orang kaya dan orang miskin untuk akur? Kenapa belum ada di sini? Saya sangat bersemangat. Ayo semuanya ke sini. Cepatlah. Saya tidak dapat melihat. Jika mereka tidak bisa menonton berita, panggil saja asisten untuk meminta bantuan. Dan asisten Suzy tidak lain adalah robot canggih. Wow! Robot! Mari kita tunggu dan lihat apa yang bisa dilakukan robot ini. Hooray! Kemari, kemari. Kerja bagus. Kemari, kemari. Bergabunglah dalam kontes makeover untuk mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah ini. Semua orang. Wow! Kontes makeover? Baby doll telah membayangkan momen meraih kejayaan. Namun sebuah tangan menariknya kembali ke kenyataan. Hei, kita akan menjadi pemenangnya. Gadis miskin sepertimu bahkan tidak seharusnya memimpikannya. Mari kita lihat siapa pemenangnya. Saya pemenang sebenarnya. Ini bukan lagi sekadar kontes, tetapi pertarungan antara dua pihak yang berseberangan. Satu pihak adalah Suzy dan Kate yang kaya raya dan pihak lainnya hanyalah baby doll yang miskin dan kekurangan. Apakah Anda siap? Semuanya. Anda punya waktu 30 menit untuk menyelesaikan tantangan Anda. Anda punya waktu 30 menit. Mulailah sekarang. Dan kontes resmi dimulai. Untuk menang, mereka harus mengubah diri mereka menjadi yang paling memukau. Namun tampaknya peluangnya tidak dibagi secara merata. Karena bahkan meja rias mencerminkan jurang pemisah yang jelas antara yang kaya dan yang miskin. Ayo berangkat. Berkat teknologi canggih dari robot tersebut, Suzy dapat memilih gaya rambut yang disukainya. Wow, oke. Apakah ada yang tidak bisa dilakukan robot itu? Robot itu bahkan mengurus pekerjaan penata rias. Wow. Sekarang giliran Kate. Ia memulai dengan alunan musik yang anggun, khas gadis-gadis bergengsi. Meskipun ia tidak memiliki robot canggih seperti Suzy, itu tidak masalah. Dengan koleksi kosmetik mahalnya, Kate masih memiliki apa yang diperlukan untuk membuat dirinya memukau. Melihat Suzy dan Kate lalu melirik meja rias baby doll, sungguh sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Namun gadis itu tidak terkejut atau kesal. Mungkin ia terlalu terbiasa dengan hal-hal sederhana ini. Riasan natural sedang menjadi tren saat ini. Jadi dia akan menciptakan tampilan riasan yang sepenuhnya dari bahan-bahan alami dan murni. Sesederhana mungkin. Kami tidak tahu apa yang sedang dia lakukan.
tetapi dia tampak seperti seorang bartender yang asik dengan minumannya. Di mana dia mempelajari keterampilan ini? Sangat menantikan hasil akhirnya. Wow, Baby Doll telah mengubah bahan-bahan mentah menjadi bubuk riasan. Sementara itu, Kate hampir selesai dengan penampilannya yang memukau dengan warna merah delima yang menawan. Dan Baby Doll, ia masih berkutat dengan peralatan yang tidak ada hubungannya dengan kecantikan. Tentunya hanya Baby Doll yang akan menggunakan benda-benda aneh seperti itu untuk membuat bibirnya montok. Apakah ia benar-benar percaya bahwa dengan barang-barang kecil lusuh itu, kemenangan akan menjadi miliknya? Kita tidak tahu apakah ia akan menang. Tetapi jika ada penghargaan untuk mengatasi kesulitan, tidak ada yang berani menandingi Baby Doll. Tahap tata rias sudah selesai. Sekarang mari beralih ke pakaian glamour. Suzy telah menyiapkan gaun platinum untuk memamerkan kelas aristokratnya. Cahaya yang terpantul dari perhiasan mewahnya semakin menegaskan keanggunannya. Dengan kepercayaan diri yang meluap, Suzy yakin kemenangan sudah ada di tangannya. Kate tidak jauh di belakang. Pakaian merah delima selalu menjadi pilihan utamanya yang pasti akan sangat menarik perhatian. Sedangkan untuk Baby Doll, dengan kehidupannya yang miskin, ia tidak punya banyak pilihan. Mari kita lihat penampilan baru Kate dan Baby Doll. Mudah dimengerti mengapa Kate memilih warna ini. Warna merah yang kuat saat dikenakan membuatnya tampak sangat mewah dan menarik. Apakah ini benar-benar Baby Doll? Tanpa gaun yang mewah dan tanpa bantuan robot, ia tetap mengubah dirinya bersinar terang dan cantik. Begitu cantik. Kita tidak bisa membiarkannya menang seperti ini. Penampilan Baby Doll yang memukau membuat Suzy dan Kate cemburu. Mereka tidak terima kalau kemenangan mungkin jatuh ke tangan orang lain. Orang kaya berhak menindas orang lain seperti ini. Semua orang, baik kaya maupun miskin, berhak mendapatkan rasa hormat dan keadilan. Robot, serang! Kalau Baby Doll benar-benar menjadi sasaran, dia tidak akan punya kesempatan lagi untuk mencoba lagi. Bisakah dia lolos dari jebakan ini? Sepertinya Suzy sudah tidak tahu lagi di mana batasnya. Yang dia inginkan sekarang hanyalah mengalahkan Baby Doll dengan cara apapun. Robot, serang lagi! Menyerang tanpa henti. Tetapi untungnya Baby Doll berhasil bertahan tepat waktu. Namun, bahkan mereka yang mengendalikan teknologi dapat dilawan oleh teknologi itu sendiri. Di tengah ketegangan, sesuatu yang tidak terduga terjadi.
Robot itu tiba-tiba berubah arah dan mengincar Suzy dan Kate. Menyerang! Akankah mereka berhasil mengatasinya? Wait! Attack! Di sana! Ke sana! Bukan kita! Berhenti di sana! Tolong! Kalau begitu, ampuni aku! Baby doll! Selamatkan kami! Tolong! Tolong aku! Tolong aku! Tolong aku! Tolong aku, baby doll! Baby doll tetap memilih kebaikan daripada balas dendam. Ya! Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang turun tangan untuk membantu adalah baby doll sendiri. Tombol daya ada di bagian belakangnya. Mengerti? Hei, apa kalian berdua baik-baik saja? Kalau begitu kami baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkan kami sebelumnya. Kami juga minta maaf karena memandang rendah dirimu. Saya juga tidak apa-apa. Kalau begitu, aku tidak menyalahkan kalian berdua. Terima kasih. Apakah semuanya sudah selesai? Hah? Oh, guru! Apa yang terjadi di sini? Itu karena kita membuat masalah untuk baby doll, guru. Kami iri pada baby doll. Jadi ini yang terjadi, guru. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Guru! Saya pikir baby doll pantas menjadi pemenang. Kecantikan baby doll tidak hanya pada penampilannya yang memukau, tetapi juga bersinar dari dalam, hati yang tulus, dan kekuatan untuk bangkit. Cantik sekali. Kalau begitu, baby doll adalah pemenangnya. Ya, baby doll! Kamu keren sekali. Yes! Kamu hebat, baby doll. Kamu yang terbaik. Selamat. Terima kasih. Matahari sudah bersinar tinggi di langit, menghangatkan segalanya dengan lembut dan menandakan dimulainya hari baru yang sibuk. Namun, baby doll masih tidur lelap tenggelam dalam mimpi indahnya. Sayangnya, meskipun mimpi itu indah, sekolah masih buka seperti biasa. Nah, lihat saja sistem alarmnya. Apakah Anda siap melihat cara kerjanya? Melihat gubuk kumuh baby doll? Hampir terlambat ke kelas. Orang-orang selalu berpikir tidak ada yang berharga. Namun baginya, gubuk itu adalah harta karun. Di sanalah ia menyimpan pakaiannya. Pakaian yang membantunya menciptakan banyak gaya yang cantik dan menawan. Siap. Sebelum meninggalkan rumah dan jatuh seperti ini, mungkinkah itu pertanda hari yang sial? Celananya sekarang robek. Apa yang harus dilakukan baby doll? Ia tidak bisa pergi ke sekolah dengan celana robek. Tidak seperti itu. Sepertinya ia berencana mengubah celana itu menjadi desain yang sama sekali baru. Wow, tampilan barunya bahkan lebih mengesankan daripada sebelum robek. Ia benar-benar seorang fashionista. Kita pikir sekolah adalah tempat yang paling ramah. Saatnya sekolah. Hey. Kamu keren banget. Benar sekali. Kamu seorang fashionista. Tunjukkan padaku caranya. Sangat cantik, sangat memukau. Ouch. Akulah fashionista di sekolah ini. Tetapi masih ada pembagian kelas. Lihat saja ekspresi Suzy yang sombong. Siapa yang mengajarinya kebiasaan buruk ini? Selalu ada orang yang lebih baik.
ingin menjadi fashionista. Aku lebih pantas mendapatkannya. Kenapa kau bicara seperti itu? Aku. Apa? Itu aku. Apa yang kau katakan? Jadi apa? Ya, terlalu banyak. Biarkan Kate menunjukkan kepadamu apa artinya menjadi lebih kaya daripada kaya. Siapakah yang mengaku sebagai fashionista? Wow! Luar biasa! Keren! Ya ampun! Hebat! Kamu terlihat sangat berkilau. Sangat menjijikkan. Bau apa itu? Itu cewek itu. Hei! Apa ada sampah di sini juga? Hei, apa yang kau katakan? Aku sedang membicarakanmu. Apa yang kau inginkan? Apa? Apa yang kau inginkan? Apa? Apa yang salah? Apa? Ayolah, apa yang kau inginkan sekarang? Apa? Ayolah, bicaralah. Apa yang ingin kau katakan? Halo semuanya. Kami menyelenggarakan program yang disebut Dress to Impress Challenge Fashion. Pemenangnya akan menerima piala emas bergengsi. Wow! Dan pemenangnya adalah Baby Doll! Semua orang segera daftar. Aku akan menang. Kitalah yang akan menang. Coba kulihat siapa yang akan menang. Kontes mode ini datang di waktu yang tepat. Sementara ketiga pecinta mode berdebat sengit, tampaknya ini adalah kesempatan yang sempurna bagi mereka untuk bersaing. Apakah kalian semua sudah siap? Bahkan saat memilih pakaian, Baby Doll tidak sendirian. Suzy dan Kate bergantian Sekarang, memikirkannya. pilih pakaian kalian untuk bersiap. Perhatikan. Awards Release. Kalian punya waktu 30 menit untuk tantangan ini. 30 menit mulai sekarang. Minggir! Hey! Minggir! Hey, tunggu! Ouch! Ini sangat tidak adil. Di tengah kemalangan, selalu ada sedikit keberuntungan. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan untuk mengalahkan kami. Karena tidak dapat memilih pakaian yang digantung dengan rapi, Baby Doll secara tidak sengaja menemukan sepotong kain di dekatnya. Itu bukan masalah besar. Bagaimanapun, bakatnya untuk mengubah pakaian lama menjadi sesuatu yang baru telah mencapai tingkat ahli. Dengan gunting andalannya di tangan, dia siap menunjukkan kepada semua orang seperti apa keterampilan yang sebenarnya. Setelah bekerja keras selama beberapa saat, akhirnya... Hah? Apa ini? Apakah Baby Doll melakukan kesalahan? Mengapa kainnya terlihat salah? Dia menangis lagi. Tampaknya robekan kain yang ajaib selalu menjadi bagian penting dari transformasi Baby Doll. Sekarang, dia benar-benar ikut dalam permainan. Lihat ekspresinya yang serius dan fokus. Tidak ada yang lebih indah daripada seseorang yang berjuang untuk hasratnya. Gaunnya perlahan-lahan terbentuk. Baby Doll tampak berseri-seri dengan desain barunya. Tetapi jika melihat lawan-lawannya dengan pakaian mereka yang glamour, gaun putihnya yang polos tampak sedikit tertutupi oleh Suzy dan Kate. Benar sekali, tanpa aksesori, bagaimana mereka bisa memamerkan kemewahan mereka? Cantik sekali! Kenapa aku merasa ada yang kurang? Biarkan aku! Orang-orang memang
memang seperti itu. Bagaimana denganmu, Baby Doll? Bagi kedua gadis yang anggun itu, gaun yang ia kerjakan dengan susah payah untuk diselesaikan hanyalah sesuatu yang polos dan membosankan. Tetapi tidak, Baby Doll bukanlah orang yang mudah menyerah hanya karena orang lain memandang rendah dirinya. Tunggu dan lihat, ia akan menunjukkan apa itu keberanian sejati. Baby Doll mulai mencari dengan tergesa-gesa, mencoba menemukan apapun yang dapat membantunya saat ini. Tetapi dengan kondisinya yang buruk, barang bagus apa yang dapat ia gunakan? Tidak masalah. Yang membuat Baby Doll berbeda bukan hanya bakat, tetapi juga ketekunan dan tekad yang kuat. Ia tidak membutuhkan perhiasan mahal atau aksesori mewah. Sebaliknya, ia memilih untuk menempuh jalannya sendiri dengan gaya yang tidak dapat ditiru orang lain. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana ide kreatifnya ini akan berubah menjadi pernyataan mode yang sesungguhnya. Sepertinya dia dengan hati-hati menempelkan beberapa boneka beruang lucu ke gaunnya yang sederhana, menambahkan sentuhan pribadi dan ceria. Apa hasil akhirnya? Tetap fokus. Mari kita lihat reaksi kedua gadis yang bangga itu, Suzy dan Kate. Kok gaunnya bisa secantik itu? Kita harus menyabotasenya. Sejak awal, Suzy dan Kate selalu memandang rendah Baby Doll. Mereka memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi, sepenuhnya percaya bahwa mereka akan menjadi pemenang apapun yang terjadi. Sekarang, ketika Baby Doll mendesain gaun yang begitu mengesankan, alih-alih mengagumi, mereka memilih untuk menyabotase. Sungguh, tidak ada kata yang bisa menggambarkan betapa kejamnya kedua gadis ini. Lihat mereka. Siapa yang tahu kapan mereka akan belajar dari kesalahan mereka? Baby Doll, hati-hati. Seseorang ingin menyakitimu? Oh, tidak. Bisakah dia lolos dari lelucon kejam ini? Semua orang tegang, dan jawabannya masih belum jelas. Kalian berdua, hati-hati! Namun tidak seorang pun tahu, ini menjadi sumber situasi yang tak terbayangkan. Lelucon kejam, Suzy dan Kate secara tidak sengaja berubah menjadi pedang bermata dua bagi mereka. Lemari jatuh, kedua gadis itu dalam bahaya. Hei kamu hebat. Terima kasih banyak. Tidak masalah, terima kasih banyak. Untungnya, Baby Doll dengan berani menyerbu di saat yang paling kritis. Namun, bahaya belum berakhir, gadis-gadis. Oh! Lari cepat, beruntung sekali, semua orang selamat. Bahaya telah berlalu, membawa kedamaian kembali ke ruangan dan meninggalkan persahabatan yang indah. Apa kalian berdua baik-baik saja? Hah? Kami baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Maafkan aku karena telah mengganggumu. Tidak apa-apa, aku tidak marah padamu. Terima kasih. Kalian berdua aman, itu bagus. Para kontestan, Anda hanya punya waktu 5 menit lagi untuk mempersiapkan penampilan. Ayo cepat. Oke, waktunya hampir tiba. Mari bersiap. Baru sekarang Suzy dan Kate benar-benar menyadari hati yang tulus lebih berharga daripada barang mewah apapun. Persaingan dan persaingan, semuanya menjadi kecil saat hati mengenal belas kasih. Halo semuanya, kami senang Anda hadir di peragaan busana kami hari ini. Dan sekarang, peragaan busana akan segera dimulai.
dimulai dengan dua wanita muda. Mengesampingkan semua kecemburuan dan persaingan, Suzy dan Kate berjalan dengan percaya diri seperti model sungguhan di tengah sorak-sorai penonton yang gembira. Saat kita melihat sesuatu dengan hati, semua perbedaan kaya dan miskin, menang dan kalah menjadi tidak berarti. Yang tersisa adalah rasa hormat, berbagi, dan teman sejati. Dan sekarang, mari kita beri jalan bagi Baby Doll untuk bersinar. Cuacanya sejuk, tetapi semua orang terpesona oleh pesona Baby Doll yang imut dan cantik. Wow! Huhu! Luar biasa, bagus sekali. Jelas, penampilan mencolok tidak mendefinisikan seseorang. Ketulusan, ketekunan, dan keberanian adalah yang menciptakan nilai sejati. Luar biasa, bagus sekali. Dan truk pemenang adalah Baby Doll! Salamato! Di kota yang sibuk Pinky, seorang gadis kecil yang miskin mencari nafkah dengan menari di jalanan. Dia sangat suka menari, sehingga dia tidak pernah merasa lelah. Dia menari dengan gembira mengikuti setiap lagu. Oh, wow! Lihat itu! Lihat! Gadis perunggu. Gerakan tari Pinky yang menakjubkan menunjukkan betapa dia suka menari. Dia bergerak dengan indah, mengikuti alunan musik, dan segera semua orang di sekitarnya berhenti untuk menonton. Pada saat yang sama, dua gadis kaya, Baby Doll dan Sunny, bersiap untuk tampil. Gadis emas, gadis perak. Ayo kita mulai. Wow! Hey, ayo! Hah? Karena mereka berasal dari keluarga kaya, mereka sangat bangga dan memandang rendah Pinky yang malang. Baby Doll dan Sunny juga memulai pertunjukan tari mereka. Itu menjadi kompetisi tari yang menyenangkan antara ketiga gadis itu. Tapi, Ouch! Tarian macam apa? Ayo ke sana teman-teman. Ayo, ayo! Sunny menginjak kaki Baby Doll. Secara tidak sengaja membuatnya jatuh. Pertunjukan mereka hancur. Kerumunan bersorak keras untuk Pinky. Ya! Ya! Bergerak, cepat, cepat! Tetapi tidak ada yang menonton Baby Doll dan Sunny. Baby Doll menjadi sangat marah dan mengeluarkan senjata rahasia yang besar. Kamu, apa? Beraninya kamu menari lebih baik dari kami? Tidak, bukan aku. Tidak ya? Ya! Bocah cilik, mau lari? Tunggu! Jika
Jika Anda tidak bisa menang, hancurkan! Mereka menghancurkan speaker Pinky dan mengusir penontonnya. Saat itu, cahaya aneh dari langit muncul di depan mereka. Apa ini? Semua orang, daftarkan diri Anda untuk One Color Dance Challenge untuk memenangkan piala emas ini. Woohoo! Dan juaranya adalah Pinky. Wow, akulah pemenangnya. Dalam mimpi, akulah yang akan menang. Maju. Pengumuman darurat, kontes tari akan segera dimulai. Memulai pertarungan baru antara 3 penari. Tidak membiarkan kata-kata kasar dari kedua gadis kaya itu menjatuhkannya. Pinky bertekad untuk menang dengan sepenuh hatinya. Ya! Pinky juga ingin melawan, tetapi dia tahu dia tidak sekaya atau sekuat mereka. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Ya! Ya ampun! Kalau begitu, izinkan aku bergabung. Silakan pilih warna Anda. Langkah pertama, pilih pakaian perang. Baby Doll dan Sunny yang menyukai warna emas dan perak dengan cepat memilih pakaian berkilau untuk diri mereka sendiri. Selamat tinggal, gadis kecil yang malang. Setelah memilih pakaian mereka, kedua gadis kaya itu menertawakan Pinky. Warna apa yang akan dipilih Cinderella Pinky sekarang? Nona, saya juga ingin bergabung. Silakan pilih warna Anda. Lantai dansa besar terbuka. Kontes seru antara ketiga gadis itu dimulai. Siapa yang akan memenangkan piala emas? Semuanya, Anda punya waktu 2 jam untuk mempersiapkan diri. Setelah 2 jam, kita akan tampil di atas panggung. Jelas? Yes! Sampai jumpa. Kontes resmi dimulai. Ketiga gadis itu memiliki waktu 2 jam untuk berlatih. Tanpa membuang waktu sedetik pun, mereka dengan cepat berubah menjadi pakaian berkilauan mereka. 3 penari kecil, 3 warna berbeda. Masing-masing cantik dengan caranya sendiri. Tetapi satu hal tetap sama. Mereka semua masih sangat marah. Pinky, dengan bakat alaminya, tidak perlu berlatih terlalu keras. Tetapi dia tetap bekerja keras, seperti penari sungguhan. Baby Doll, di sisi lain, mengikuti video di iPad peraknya, meniru setiap gerakan. Dia bahkan menari lebih keras daripada bintang video. Sunny menggunakan proyektor mewah yang besar untuk membuat video itu besar. Dia tidak perlu menyipitkan mata ke layar kecil seperti Pinky atau menggunakan speaker lama. Dia menonton dan meniru dengan mudah. Sepertinya Baby Doll dan Sunny telah selesai berlatih. Tapi kemudian mata mereka tiba-tiba beralih ke Pinky. Wow! Lihat gerakan-gerakan yang dia kerjakan dengan sangat keras. Gerakan-gerakan itu sangat menakjubkan dan menarik perhatian sehingga kedua gadis itu tidak bisa menahan rasa cemburu di dalam hati. Mereka memutuskan untuk menghentikannya. Jika mereka tidak bisa menang dengan adil, aku tidak bisa membiarkannya menang. mereka akan bermain curang. Tapi Baby Doll yang konyol, serangannya tidak berhasil. Hey, ya!
Apa yang kalian berdua lakukan? Apa yang sedang kita lakukan? Ya! Ah! Ya! Sebaliknya, itu berubah menjadi gerakan dansa baru yang menyenangkan untuk Pinky. Kunci dia! Biarkan aku keluar! Ketika rencana itu gagal, mereka menjebak Pinky dalam sangkar logam besar sehingga dia tidak bisa menari. Tetaplah di sana selamanya! Sampai jumpa! Biarkan aku keluar! Biarkan aku keluar! Biarkan aku keluar! Dan sekarang penampilan pertama akan dimulai. Sambut kontestan Sunny Dan Baby Doll. Tanpa merasa bersalah, Baby Doll dan Sunny menari dengan gembira di atas panggung. Akankah hal yang sama terjadi lagi seperti terakhir kali? Oh, yeah! Hah? Ya, sekali lagi, pertunjukan mereka tidak terlalu bagus. Baby Doll berdiri dengan canggung, sementara penonton tetap diam. Kalian 90 poin. Yeah! Sementara itu, Pinky berjuang di dalam kandang. Kemudian dia melihat jimat emas besar yang dijatuhkan Sunny. Ini kesempatannya. Pinky dengan cepat menemukan rencana pelarian yang cerdas. Dia mulai membuat sesuatu menggunakan apa yang dimilikinya. Dalam waktu singkat, dia membuat kunci buatan tangan. Sekarang dia bisa membuka kandang dan keluar. Akhirnya bebas. Pinky berlari ke panggung. Kontestan Pinky akan tampil sekarang. Oh, Di mana dia? Pinky! di mana dia? Aneh. Dia menyerah? Di mana dia? Pinky menyerah. Baby Doll dan Sunny senang karena mereka pikir Pinky tidak akan datang. Dengan skor tinggi mereka yakin salah satu dari mereka akan memenangkan trofi. Aku di sini! Pinky! Wah! Wow! Di saat yang menegangkan, ketika Pinky tampaknya akan keluar dari kontes, dia tiba-tiba muncul tepat pada waktunya, menghancurkan harapan gadis-gadis licik itu.
Pinky luar biasa. Gerakannya yang indah dan musik yang bagus membuat penonton bersorak keras. Orang jahat tidak akan pernah menang pada akhirnya. Luar biasa, Pinky! Hore! Siapa yang berusaha keras dan baik hati akan menemukan kemuliaannya sendiri. Dan juara kita jatuh kepada Pinky! Ini piala Anda. Hai, aku bangun pagi hari ini. Kamu nonton acara TV kemarin? Sepatu merah, celana merah, kacamata merah. Semuanya bersinar dengan warna seperti itu. Lihat ini, keren kan? Ouch! Oh, aku benar-benar minta maaf. Ini punyamu. Terima kasih. Jika ada pemungutan suara untuk penggemar warna merah yang paling setia, Pinky akan berada di puncak. Namun, dia tidak punya teman, hanya karena dia tidak kaya. Gadis Ruby. Pada hari pertamanya di sekolah baru, gadis kecil itu melihat sekelilingnya. Semuanya tampak asing. Tidak ada yang memberitahunya siapa yang ada di sana atau apa yang menanti di depannya. Kamu datang sangat pagi hari ini. Gadis Diamond. Gadis Emerald. Aku punya sesuatu untuk ditunjukkan Sunny kepadamu. dan Kiko. Yang satu bersinar seperti platina, yang lain bersinar seperti zamrud. Mereka tampak begitu mewah. Jadi, bukankah ini cantik? Bagus. Tapi biar aku tunjukkan ini kepadamu. Tidak istimewa? Apa isi kotak itu yang membuat Sunny begitu bangga? Ah! Cantik sekali. Mereka terlihat sangat bergaya. Aku harus menemukan cara untuk berteman dengan mereka. Bagaimana? Halo semuanya, aku Pinky. Itu adalah acara bertemu langsung antara siswa baru dan teman-teman sekelasnya. Tetapi tampaknya semuanya tidak berjalan mulus. Ouch! Hah? Gadis malang ini? Hadiah selamat datangnya adalah berlian yang pecah yang membuat Pinky kehilangan poin di mata kedua gadis kaya itu. Hah? Aku tidak bermaksud untuk... Apa? Aku akan memberimu pelajaran. Hei. Ah! Ah! Aku akan memberimu pelajaran. Ah! Oh? Ya! Apa yang kalian berdua lakukan? Sepertinya Pinky akan kesulitan menyesuaikan diri dengan Sunny dan Kiko. Apa
Apakah menjadi miskin selalu berarti harus menanggung ketidakhormatan seperti itu? Apakah kamu murid baru? Ya, Ikut aku. Semuanya, hari ini kita kedatangan murid baru. Hai, Nona-Nona, perkenalkan dirimu di kelas. ya. Halo semuanya, saya Pinky. Hey! Pinky, pergilah ke tempat dudukmu di sana. Ya, Tetapi Sunny mungkin tidak akan membiarkan Pinky hanya duduk dan belajar seperti itu. Dia memang gadis kaya, bahkan alat-alatnya untuk menggoda orang lain pasti berkilau dan mewah. Tapi tidakkah Pinky menyadari sesuatu yang aneh? hey! Sakit! Hah? Nona, Ada apa? mereka hanya... Orang yang benar-benar lemah adalah orang yang tidak berani berdiri dan mengungkap orang yang menyakitinya. Bagaimana mungkin Pinky berani menghadapi Sunny dan Kiko? Kelas! Keluarkan buku kalian sekarang. Yes! Di dunia mereka, Pinky hanyalah orang buangan yang tidak berharga, tidak layak dihormati. Kasihan sekali gadis ini. Selamat tinggal, kelas. Gadis menyebalkan ini. Kelas baru saja berakhir, dan Sunny dan Kiko tidak bisa melewatkan kesempatan untuk mencari cara untuk menggertak Pinky. Mengapa mereka tidak mencoba berteman dengan gadis baru itu? Atau setidaknya, jika mereka tidak bisa bersikap baik, bukankah mereka seharusnya berhenti menggertaknya seperti itu? Kasihan Pinky, dia tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi harus menanggung semua ini. Ya! Ouch! Kenapa kalian begitu jahat? Jahat ya? Gadis malang sepertimu tidak pantas belajar bersama kami. Tidak membiarkan Pinky lolos begitu saja, Sunny dan Kiko telah menyiapkan lelucon kejam yang tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Hari pertama sekolah berakhir dengan rasa malu dan penghinaan dari teman-teman kaya. Tapi hidup itu adil dan takdir telah mengatur kejutan yang menunggu di depan. Beraninya kau menghalangi jalan kami? Ya! Dua gadis kaya dan seorang preman bangkrut? Ini tentu saja bentrokan dramatis yang tak terduga. Alih-alih membalas dendam, penjahat itu tampaknya punya tujuan lain yang lebih menggoda. Bagaimana dengan menculik dan meminta tebusan? Lepaskan aku sekarang! Lepaskan aku! Lepaskan aku!
Hei kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Penculikan, tentu saja. Apa? Penculikan? Ya! Ouch! Let me go! Hello. Hah? Oh, tidak! I got a new one. Come right away. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Biarkan Halo, aku berjalan. hai, aku punya yang baru. Datanglah sekarang juga. Benar, datang saja. Aku akan menunggumu. Aku jamin kamu tidak akan menyesal. Lepaskan aku! Teman-teman saya! Okay. Mana dengan menculik Siapa dan saja? meminta tebusan? Apa yang akan Pinky pilih? Dua sahabat yang dulu memandang rendah dan menggoda Pinky, haruskah ia menyelamatkan mereka atau mengabaikan mereka? Menyelamatkan mereka. Itu bahkan bukan pilihan. Pinky tidak perlu ragu karena satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah menyelamatkan mereka. Namun, semuanya bukan permainan anak-anak. Pinky tahu ia butuh rencana yang cermat dan hati-hati, atau ia sendiri mungkin akan berakhir dalam bahaya. Ini menegangkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hah? Pinky? Pada saat itu, Sony dan Kiko menyadari betapa berharganya sahabat ini. Apakah menjadi kaya atau miskin benar-benar penting ketika hal yang paling tak ternilai adalah kebaikan dan kemurahan hati? Oh, hi. Apa? Berhenti di situ. Huh? Ya! Tidak apa-apa untuk mengganggu Pinky. Tetapi, jika Anda menyentuh teman-temannya, tunggu saja dan lihat. Dasar bocah nakal. Berani sekali kau. Huh? Ya! Huh? Huh? Ambil ini! Seorang gadis kecil yang malang berhadapan dengan penjahat jahat. Lakukan saja, Pinky. Huh? Ia merindukan penjahat itu. Tapi, hei, jangan terlalu merayakan dulu. Keberanian Pinky patut dipuji. Kekurangan harta bendanya tidak membuatnya rendah, karena kebaikanlah yang membuat kita bersinar. Kerja bagus. Yang pasti, persahabatan yang indah akan bersemi di antara ketiga gadis itu. Persahabatan di mana kaya dan miskin tidak lagi menjadi masalah. Betapa berharganya itu. Kalian berdua baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Hei, Pinky. Terima kasih banyak karena telah membantu kami. Kami minta maaf karena telah menindas dan meremehkanmu. Tidak apa-apa, kita berteman, bukan? Mulai sekarang, mari kita berteman baik. Yeah! Lihat itu. Ruby Girl.
Di tengah jalan yang ramai, Rose dengan gembira melompat-lompat di sepanjang jalan yang sepi. Hari ini adalah hari yang istimewa. Pesta piyama bersama 3 sahabat karibnya. Hari yang telah lama ditunggu-tunggunya. Lily, aku di sini untuk menginap. Hentikan! Berhenti di situ. Namun, Rose tidak tahu bahwa di luar sana, pencuri ulung Mike tengah membuat kekacauan di jalan kecil itu, melarikan diri dari kejaran polisi. Siapakah yang akan menjadi korban berikutnya? Saya kehabisan uang. Saya harus mencari target lain. Cakar Mike siap berburu. Tiba-tiba, cahaya merah terang menyala di matanya. Itu dia, Rose, dengan perhiasannya yang berkilauan. Sasaran lezat berikutnya telah muncul. Ini targetku. Aku pencurinya. Serahkan semua perhiasannya cepat. Ini dia. Dengan tumpukan perhiasan itu, Mike dapat hidup dengan nyaman selama sisa hidupnya, tanpa beban apapun di dunia ini. Namun, tanpa ia sadari, permainannya akan mendapatkan perhiasan baru yang tak... Apakah kamu baru saja tiba? Ayo masuk. Diamond Girl! Apakah semua orang sudah datang? Acara menginap ini akan sangat menyenangkan. Ya. Dan perhiasan baru itu adalah Lily, sahabat Rose. Sekilas saja melihat berlian yang dikenakannya sudah cukup membuat mata Mike terbelalak tak percaya. Semua perhiasan mahal ini, aku akan menjadi kaya. Hai semuanya. Saya baru saja tiba. Emerald Girl! Halo, hai. Hah? Apa yang terjadi? Kemungkinan besar itu tikus. Jangan khawatir. Saya yakin pesta malam ini akan sangat menyenangkan. Baiklah, Gina akan datang nanti. Ayo masuk. Oke. Mike, cepatlah. Jika kau terlalu lambat, kau akan ketinggalan. Setelah terjatuh ke tempat sampah, pintu harta karun itu tertutup. Kesempatan emas Mike tampaknya telah hilang. Bagaimana aku akan mencuri perhiasan mereka? Saat ia sedang memikirkan langkah selanjutnya, sebuah sosok biru kecil lewat. Itu Gina tanpa ragu. Aku punya ide. Mike memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini. Mau kemana, cantik? Saya sedang bersiap-siap untuk acara menginap. Jadi begitulah adanya. Sapphire Girl! Iya. Hiya! Strategi barunya, ia akan menyamar sebagai Gina. Sebuah rencana penyamaran yang unik. Kamar tidur berwarna merah muda yang indah itu terbuka, didekorasi dengan gaya yang anggun. Hai. Semuanya, aku di sini. Dan sangat imut, cocok untuk pesta piyama yang menyenangkan bersama teman-teman dekat. Selamat datang di acara menginapku, semuanya. Dan pada saat ini, bagian terakhir muncul. Gina, tidak tunggu. Itu Mike yang menyamar sebagai Gina. Berdiri di depan tatapan skeptis Lily, Rose, dan Elsa, apakah
penyamaran Mike sebagai pencuri ulung akan terungkap? Gina, kenapa kamu belum ganti baju? Tepat sekali. Cepat ganti baju, kami menunggu. Mike menghela napas lega. Dia tidak hanya berhasil menipu ketiga gadis yang tidak bersalah itu, tetapi rencananya untuk menyelinap masuk berhasil lebih baik dari yang diharapkan. Oke. Hai. Ayo kita mulai acara menginapnya. Yeay! Ketiga gadis itu yang tidak menyadari bahayanya dengan senang hati memulai pesta. Saat musik diputar, Mike dengan cepat merampas gelang mahal dari Rose dan Lily tanpa ada yang menyadarinya. Semua orang. Saya punya ide bagus. Bagaimana kalau kita pakai masker? Ide bagus. Dengan otak jeniusnya, Mike mengeluarkan zamrud raksasa, memolesnya seperti ahli perhiasan, menciptakan kilauan hijau yang indah, dan menaburkannya ke 3 topeng. Dalam waktu singkat, mereka berkilau dengan cahaya biru ajaib. Semua orang, ayo pakai masker. Ketiga gadis itu terperangkap dalam rutinitas kecantikan Mike, tidak menyadari bahwa mata Gina telah beralih ke harta karun di kejauhan. Memanfaatkan momen itu, Mike mengenakan baju tambang emas yang telah lama diidamkannya. Namun, saat ia meraihnya, Lily terbangun. Rencana A dengan topeng gagal. Jadi sekarang Mike memutuskan untuk mengubah segalanya. Ia akan berpura-pura menjadi koki hebat dan menjalankan rencana B dengan penuh gaya. Aku sangat lapar. Bukankah sebaiknya kita mencari sesuatu untuk dimakan? Aku juga lapar. Bagaimana kalau saya masak sesuatu untuk kalian? Bagus. Dengan keterampilan memasak seperti ini, Mike harus berhenti menjadi pencuri dan mencoba Master Chef. Ia mungkin bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada jika ia menjadi penjahat. Tidak hanya menyajikan sayuran ringan, Mike juga membawa ikan yang sedang berjuang. Ia bahkan memamerkan keterampilannya menggunakan pisau, membuat semua gadis terkesan dengan keahlian kulinernya. Seorang koki dengan dedikasi seperti ini, tidak seorang pun akan pernah menduga bahwa ia sebenarnya adalah pencuri ulung. Dalam sekejap mata, ikan itu dimasak dengan sempurna. Ketiga gadis itu terus menikmati makanan mereka, sementara Gina melirik ke sisi lain, bersiap untuk pencurian lainnya. Itu belum semuanya. Memanfaatkan kesempatan itu, Mike diam-diam mundur, tetapi tetap memperhatikan gadis-gadis itu saat mereka makan. Namun, prioritas utamanya tetaplah harta karun yang tersembunyi di baliknya. Rencana Mike kembali terganggu, tetapi untuk melanjutkan permainan, ia dengan enggan bergabung dengan ketiga gadis itu dalam kesenangan mereka. Ini dia makanannya. Bagaimana kita memakannya bersama? Oh, saya lupa. Sudah selesai. Suasana pesta menjadi lebih hidup dengan musik, semua orang menari dan bersenang-senang. Meskipun semua orang menari mengikuti musik, Mike tidak pernah melupakan misinya. Sementara para gadis menikmati pesta, ia menyelinap kembali ke tempat harta karun itu berada, memeriksa setiap tas, dan bersiap untuk mengambil semuanya.
benar-benar makan banyak. Baiklah, aku sudah selesai makan. Sekarang mari berpesta. Ya. Ketamakan Mike membuatnya melihat gelang kaki Rose yang indah. Mungkin ia bisa mengambil yang ini dan menyelinap pergi tanpa diketahui. Tetapi itu belum berakhir. Okay, I'm done eating. Now let's party. Yes. Berkat kalung berkilauan pada garis-garis itu. Saatnya mengambil semuanya dan melarikan diri. Tetapi tidak semudah itu untuk melarikan diri, Mike. Entah karena tidak sengaja atau sengaja, ketiga gadis itu melancarkan serangan balik. Sementara Lily dan Elsa memutarnya, Rose membawa keadaan ke tingkat berikutnya, membuatnya kehilangan wig-nya. Kebenaran akan selalu terungkap. Kegembiraan meningkat ke titik di mana Mike, yang menyamar sebagai pencuri, terbongkar. Ketiga gadis itu kini menyadari bahwa Gina sebenarnya adalah pencuri yang pintar. Serangan balik yang sesungguhnya dimulai sekarang. Elsa memanggil Miriam yang menembakkan batu-batu berharga. Namun entah bagaimana, semua proyektil berakhir di saku Mike. Pencuri! Hentikan! Sekarang giliran Rose. Ia mengeluarkan pistol laser dan mengarahkannya ke Mike. Terima kasih banyak. Namun seperti Elsa, tidak ada satupun tembakan yang mengenai sasaran. Ia menjadi korban tembakannya sendiri. Akhirnya Lily menyerang dengan berliannya yang besar dan berkilau, mengirimkan gelombang kecut. Namun Mike belum kehabisan akal. Ia segera membalas serangan itu. Pertarungan akal-akalan semakin menegangkan, seperti permainan kucing-kucingan yang akan berubah menjadi permainan yang seru dan dramatis. Terima kasih. Ya! Hah? Dasar pencuri! Beraninya kau meniruku? Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Ayo kembali ke rencana menginap kita, semuanya. Mike tidak bisa melarikan diri sekarang. Dengan Gina yang asli muncul tepat pada waktunya, Mike akhirnya dikalahkan. Sekarang ia harus membayar atas tindakannya. Pergi! Ayo kembali ke rencana menginap kita, semuanya.